Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang problem solving. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggini Somustasbia dan ada rekan-rekan saya, yaitu ada Anissa Nindya Ayu, lalu ada Muhammad Azhar Gunawan. Baik, saya persilahkan untuk pemateri pertama untuk menjelaskan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi mengenai apa itu problem solving. Problem solving sendiri merupakan model yang mengutamakan pemecahan masalah dalam kegiatan belajar untuk memperkuat daya nalar yang digunakan oleh peserta didik agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendasar dari materi yang disampaikan. Problem solving merupakan suatu model pembelajaran yang melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah yang diikuti dengan penguatan keterampilan itu sendiri. Sehingga problem solving memegang peranan penting agar pengajaran berjalan dengan fleksibel. Pendekatan problem solving ini juga dalam proses pembelajarannya memungkinkan menghubungkan pengajaran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, materi selanjutnya yaitu ada karakteristik problem solving dan juga langkah-langkah pembelajaran problem solving. Mari kita bahas materi karakteristik problem solving terlebih dahulu. Karakteristik problem solving itu terbagi menjadi 5 komponen, yaitu yang pertama, ada pengajuan pertanyaan atau masalah. Pengajuan pertanyaan atau masalah ini mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang keduanya secara sosial itu penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa itu sendiri. Lalu yang kedua ada berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun problem solving berpusat pada mata pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya, siswa dapat meninjau masalah itu dari berbagai mata pelajaran. Lalu yang ketiga, ada penyelidikan autentik. Problem solving mengharuskan siswa untuk melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian secara nyata. Mereka diharuskan menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, membuat ramalan, mengumpulkan dan melakukan eksperimen, membuat inferensi, dan juga merumuskan kesimpulan. Lalu yang keempat, ada menghasilkan penyelesaian masalah. Di sini problem solving menuntut siswa untuk menghasilkan bagaimana cara untuk menemukan strategi mana yang lebih baik untuk digunakan dalam penyelesaian masalah yang dipelajarinya. Lalu yang kelima, ada kolaborasi. Dengan menentukan penyelesaian masalah, siswa dapat diharapkan untuk mampu bekerja sama satu sama lain secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Lalu materi yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran problem solving. Langkah-langkah ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada klarifikasi masalah. Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada setiap individu tentang masalah yang akan diajukan, agar setiap individu dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang akan diharapkan. Lalu yang kedua, ada pengungkapan pendapat atau brainstorming. Pada tahap ini diharapkan setiap individu dibebaskan untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing tentang berbagai macam bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Suatu solusi masalah yang efektif apabila kita berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu tersebut. Lalu yang ketiga, ada evaluasi dan pemilihan. Sedangkan pada tahapan ini, setiap individu dibagi dalam berbagai kelompok untuk mendiskusikan pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah tersebut. Lalu yang terakhir ada implementasi. Pada tahapan ini, setiap kelompok maupun individu harus menentukan cara mana yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian menerapkan sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Sekian pematerian dari saya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan problem solving. Yang pertama yaitu peserta didik menjadi terampil menyeleksi informasi yang relevan, kemudian menganalisis dan akhirnya meneliti kembali hasilnya. Lalu yang kedua, kepuasan intelektual yang akan timbul dari dalam sebagai hasil intrinsik bagi peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu potensi intelektual peserta didik meningkat. Dan yang terakhir yaitu peserta didik belajar bagaimana melakukan penemuan dengan melalui proses melakukan penemuannya.
Lalu yang selanjutnya yaitu ada kelebihan problem solving. Yang pertama yaitu membuat peserta didik lebih menghayati pembelajarannya berdasarkan kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu melatih dan membiasakan para peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah terampil. Yang ketiga yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Lalu yang terakhir yaitu merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan cara yang tepat. Kelemahan problem solving. Manakala siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian keberhasilan strategi pembelajaran melalui PBI. Dan yang terakhir, tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin dipelajari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok 9. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.